Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginda Anissa, NPM 18110700018, PIAUD E semester 6. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi statistika pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Untuk materi yang pertama itu tentang penelitian dan statistika. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Di sini ada ciri-ciri keilmuan. Yang pertama itu rasional. Rasional adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris. Empiris itu cara-cara yang digunakan dalam penelitian teramati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Yang kemudian, sistematis. Proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Kemudian ada tujuan penelitian. Di sini ada pembuktian. Pembuktian adalah data yang diperlukan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap sesuatu pengetahuan. Yang kemudian penemuan, yang artinya data yang diperoleh dari penelitian betul-betul data baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kemudian pengembangan. Pengembangan adalah data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperdalam dan memperluas suatu pengetahuan. Yang kemudian ada kriteria data. Yang pertama itu valid, artinya menunjukkan derajat ketepatan, yaitu ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Yang kemudian reliable, itu menunjukkan derajat konsistensi atau keajegan dalam interval tertentu. Dan yang terakhir objektif, yang artinya menunjukkan derajat persamaan persepsi antara orang, interpersonal agreement. Kemudian tentang statistika dan statistik. Statistik diartikan sebagai alat pengolahan data, angka. Kemudian statistika adalah cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Kemudian statistik adalah produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Di sini ada 2 statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif, teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Sedangkan statistik inferensial yaitu statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan inferensial yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Yang kemudian statistik pendidikan dan penelitian pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan, bahkan keterangan berwujud angka. Kemudian, untuk penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data. Yang kemudian ada indikator masalah dalam penelitian pendidikan. Yang pertama itu apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan-raguan atau ketidakpastian. Yang kedua, apabila terjadi kesenjangan antara harapan sesuatu yang diinginkan yang bersifat gasolen tentang sesuatu dengan kenyataan.
Yang ketiga, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berlawanan. Yang keempat, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti dekadensi, moral, problem sosial, ataupun sebagainya. Yang kemudian macam-macam statistika. Di sini terdapat 4 macam statistika. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua adalah inferensial. Teknis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistika digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas dan dilakukan secara random. Yang kemudian parametrik. Statistika parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Yang kemudian non-parametrik. Bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat data berskala interval, syarat pengambilan data secara random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogeni atau homogenitas, model regresi linier, dan lain-lain. Statistika non-parametrik tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik tergantung pada asumsi dan jenis data yang dianalisis. Kemudian distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Yang kemudian tentang langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tentukan banyaknya kelas yang diperlukan atau Sturgegrass dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N di mana N banyaknya keseluruhan data. Yang kedua itu menentukan rentang data dengan rumus X maksimal dikurang X minimal. Untuk langkah yang ketiga adalah bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan R dibagi K. Yang keempat, tentukan ujung bawah kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Untuk yang kelima, tentukan batas kelas yang pertama dengan rumus BB sama dengan UB dikurang setengah SPT. Untuk langkah selanjutnya adalah tentukan batas atas kelas pertama dengan rumus BA sama dengan BB ditambah P. Untuk yang ketujuh, tentukan ujung atas kelas pertama dengan rumus UA sama dengan BA dikurang setengah SPT. Untuk yang ke-8, daftar semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Dan yang ke-9, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tali. Yang terakhir, jumlahlah kolom, frekuensi, dan periksalah apakah hasilnya sama dengan banyaknya total, pengamatan, atau keseluruhan data. Yang selanjutnya tentang distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif adalah membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Untuk distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Selanjutnya, ukuran penyebaran data. Pengertian dari ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data
berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kemudian, macam-macam ukuran data. Yang pertama ada jangkauan atau rank. Yang kedua ada simpangan rata-rata. Yang ketiga ada simpangan baku. Yang keempat ada simpangan kuartil. Yang kelima ada persentil. Yang keenam koefisien variabel. Dan yang terakhir angka baku. Untuk yang pertama, jangkauan atau rank. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangan. Untuk rumus simpangan rata-rata, sudah tertera di dalam video ini, bisa kalian lihat. Nah, yang ketiga adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Dengan rumus seperti yang ada di dalam video ini. Kemudian, 4 kuartil. Nilai yang membagikan kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Untuk rumus kuartil itu ada 3, ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas seperti yang sudah tertera di dalam video ini. Yang kelima ada persentil. Persentil adalah nilai yang membagi kelompok tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk rumus persentil adalah PI sama dengan data dikurang I buka kurung N plus 1 dibagi 100. Dan yang untuk rumus data per kelompoknya adalah PI sama dengan TB plus buka kurung I per 100 N dikurang FK per FI tutup kurung dikali P. Kemudian koefisien variabel. Perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungannya. Untuk rumusnya adalah KF sama dengan S per X bar dikali 100%. Kemudian angka baku. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Untuk rumusnya adalah Z sama dengan X dikurang X bar per S. Selanjutnya adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sedangkan untuk sampel adalah sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Alur pengambilan sampel itu, yang pertama kita memilih sampel terlebih dahulu. Kita misalkan untuk seluruh mahasiswa di kampus. Kemudian kita memilih frame sampel, di mana daftar mahasiswa yang registrasinya dia di semester akhir. Kemudian sampelnya itu kita mengambil 20 mahasiswa dari yang registrasi. Dan yang terakhir, unit eksperimen itu seorang mahasiswa itu tersebut. Kemudian homogenitas populasi. Homogenitas populasi itu di sini ada 3. Yang pertama ada aspek tempat, kemudian aspek subjek, dan yang terakhir aspek sosial. Kemudian teknik pengambilan sampling.
Yang pertama itu ada probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kedua itu non-probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel yang tidak diketahui. Kemudian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Kemudian proses pembuatan hipotesis itu dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, kita tuh memerlukan teori terlebih dahulu untuk membuat sebuah hipotesis. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, pada akhirnya memunculkan teori yang baru. Kemudian jenis-jenis hipotesis itu ada 3. Menurut tingkat abstraksinya, hipotesis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Yang kedua, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Dan yang ketiga, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Nah, jenis hipotesis menurut bentuknya itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis penelitian atau kerja. Kedua, hipotesis statistik. Dan yang ketiga, hipotesis operasional. Selanjutnya, cara merumuskan hipotesis. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan hipotesis penelitian terlebih dahulu. Kedua, kita rumuskan hipotesis operasional. Dan yang ketiga, rumuskan hipotesis statistik. Selanjutnya adalah korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan yang menjadi suatu sebab akibat. Dua variabel berkolerasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Analisis regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel, dan analisis korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R dan koefisien determinasi dilambangkan dengan R2. Harga R bergerak antara min 1 dan plus 1 dengan tanda negatif menyatakan adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif, dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. R sama dengan 0 menyatakan tidak ada hubungan linier antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X dan nilai Y sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti memprediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulanan, atau ramalan jumlah penduduk 10 tahun yang akan datang, atau juga bisa ramalan hasil penjualan tahun depan. Yang kemudian tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, seperti yang dinyatakan oleh Azwar tahun 1986. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Sedangkan untuk reliabilitas
berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability adalah keajegan pengukuran. Sugiarto dan Situnjak tahun 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam peneliti untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Ghazali juga menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruksi. Sekian penjelasan materi statistika pendidikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.